Besoknya Tang San mengajak Xiao berkeliling untuk mencari material dari senjata rahasianya. Sampailah mereka ke sebuah toko barang antik dan di sana Tang San melihat bongkahan batu yang istimewa. Si pemilik toko pada awalnya mempermainkan Tang San dengan memberikan harga yang sangat mahal. Namun setelah ia tahu kalau Tang San adalah murid dari Master Xiao, dengan melihat sabuk hitam yang Tang San kenakan, ia pun bersedia memberikan batu tersebut secara cuma-cuma. Sekembalinya ke kamar hotel, Tang San lalu menghancurkan batu tersebut dan membentuknya menjadi beberapa jarum emas, lalu menunjukkan sebuah teknik mematikan persis seperti ingatan dari masa lalunya. Singkat cerita, bersama Xiao ia telah sampai di tempat pendaftaran Akademi Sri Lanka. Di sana banyak para pendaftar yang tidak diterima karena pemilik akademi hanya menerima orang dengan level kekuatan di atas 21 atau yang ia sebut dengan istilah pemilik kekuatan monster. Diperlihatkan Dai Mumbai yang ternyata merupakan murid senior di Akademi Sri Lanka. Ia menunjukkan kekuatannya yang seketika membuat para pendaftar menjadi pesimis. Tak lama setelah itu datanglah seorang gadis bernama Ning Rongrong yang langsung diterima karena ia telah mencapai level 26 dan berasal dari klan ternama yakni klan Cahaya Kibau. Sebuah klan yang dikatakan memiliki jenis roh pelindung tipe support terkuat di dunia dahulu. Sampai giliran Tang San dan Xiao, mereka juga diterima dan lolos di tahap pertama setelah menunjukkan kalau mereka telah mencapai level 29. Dai Mumbai lalu diperintahkan untuk mengantar mereka menuju tes berikutnya karena untuk menjadi murid Akademi Sri Lanka mereka harus lolos dalam 4 tes. Sembari menjelaskan kalau sebenarnya ia tengah mencari seorang pasangan yang serasi dengan roh pelindung miliknya. Karena dikatakan kalau penggabungan dua kekuatan roh pelindung yang serasi akan melahirkan sebuah kekuatan baru yang sangat kuat. Memasuki gedung akademi yang terlihat kurang meyakinkan, Tang San di sana bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sosis bernama Oishike. Oishike merupakan murid Akademi Sri Lanka yang seangkatan dengan Dai Mumbai dan memiliki kekuatan roh pelindung yang sangat unik, yaitu tipe support makanan. Salah satu yang menjadi skill andalannya adalah menciptakan sosis pemulih stamina. Sementara itu, Dai Mumbai membawa satu pendaftar lagi yang lolos tes tahap pertama yang bernama Suying. Ia telah mencapai level 27 dengan kekuatan roh pelindung jenis hewan kucing neraka. Singkat cerita, diajaklah mereka berempat untuk mengikuti tes terakhir karena kekuatan mereka berempat yang dinilai sudah sangat kuat sehingga tak perlu mengikuti tes kedua dan tes ketiga. Dalam perjalanan, Dai Mumbai menjelaskan bahwa Akademi Sri Lanka berdiri secara independen tanpa terikat dengan kerajaan manapun. Selain itu, tercatat hanya memiliki 42 murid sejak didirikan 20 tahun yang lalu, sehingga rata-rata hanya menerima 2 murid saja per tahun. Kedua hal inilah yang menjadi alasan mengapa akademi ini sangatlah miskin. Sang kepala akademi memegang prinsip bahwa lebih baik akademinya ditutup daripada hanya menerima orang-orang lemah. Bahkan akademi juga memiliki standar yang tinggi dengan menargetkan bahwa seorang siswa harus bisa mencapai level lebih dari 40 sebelum berusia 20 tahun. Hanya sedikit orang yang berhasil lulus dari akademi. Sisanya bahkan ada yang mati saat berburu siluman roh demi berusaha meningkatkan level. Dai Mumbai lalu memperkenalkan para calon murid baru dengan salah satu guru yang dipanggil Guru Zhao, seorang master roh yang sudah mencapai level 76. Karena terlalu bersemangat melihat para murid baru di tahun ini yang lumayan berpotensi, Guru Zhao pun mengubah tes ke tahap keempat yang awalnya pertarungan melawan Dai Mumbai, kini justru ia ambil alih. Dengan kata lain, mereka berempat harus bertarung melawan Guru Zhao di tes kali ini. Guru Zhao merupakan master roh yang telah mencapai level 76 dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan beruang berbulu emas, memiliki pertahanan super kuat dan dikatakan sama sekali tidak punya kelemahan. Kemudian Guru Zhao menyampaikan aturan, yaitu jika mereka bisa bertahan sampai satu dupa habis terbakar, maka mereka akan dinyatakan lolos. Namun sebaliknya, jika mereka tidak bisa, maka mereka harus pulang. Ia lalu memberikan waktu kepada Tang San dan yang lainnya untuk saling bekerja sama dan berdiskusi sebelum pertarungan dimulai. Tang San pun menginisiasi untuk membuat rencana kerjasama, dimulai dari memperkenalkan kekuatan mereka masing-masing. Suying memiliki roh pelindung bernama kucing neraka bertipe assassin yang mengandalkan kecepatan tinggi. Sedangkan Ning Rongrong adalah tipe support yang memiliki roh pelindung berwujud pagoda cahaya 7 bintang. Dua skillnya yaitu memberikan buff kecepatan dan kekuatan 30% kepada target yang ia kehendaki. Setelah formasi terbentuk, pertarungan pun dimulai. Sebagai tipe support, Ning Rongrong nyaris menjadi target pertama. Beruntung dengan tali akarnya, Tang San berhasil membantunya. Dilanjutkan dengan kombinasi serangan mereka bertiga untuk menjatuhkan Guru Zhao.
Menggunakan strategi super ofensif, pihak Tangsan tidak memberikan sedikit pun lawannya untuk melancarkan serangan balasan. Namun sayangnya pertahanan dari Guru Zhou benar-benar tidak tertembus. Lanjut ke pola serangan kedua, kali ini mereka mendapatkan buff dari Ning Rongrong untuk menggempur Guru Zhou dengan serangan berkecepatan tinggi. Sejauh ini serangan-serangan mereka masih belum berarti apa-apa bagi Guru Zhou. Bahkan parahnya sejauh ini Guru Zhou sama sekali belum menggunakan kekuatan roh pelindungnya. Fatality. Sampai ketika Tangsan berhasil mendesaknya menggunakan penjara tali akar beracun, akhirnya memaksa Guru Zhou untuk serius. Ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang sontak membuat keadaan menjadi berbalik. Pihak Tangsan yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya kini benar-benar tak sanggup lagi berdiri. Akan tetapi saat melihat Xiao terluka akibat melindunginya, ia merasa telah menjadi kakak yang tidak berguna. Lantas ia pun emosi dan mencoba melawan seorang diri dengan menggabungkan teknik mata rahasia, telapak tangan besi dengan kemampuan rumput biru peraknya. Terbukti cara ini cukup efektif untuk bisa sedikit mengimbangi Guru Zhou. Tetapi Guru Zhou kembali mengamuk dengan melepaskan skill cincin roh keempatnya yang berumur puluhan ribu tahun. Teknik tersebut dapat meningkatkan kekuatan gravitasi di area yang ia kehendaki. Sementara Tangsan yang tak berhenti berpikir sedikit belajar dari pertarungan melawan Dai Mubai kemarin. Ia memanfaatkan skill kedua yang bernama Rotan Hantu, yaitu kemampuan parasit rumput biru peraknya untuk membatasi pergerakan dari Guru Zhou. Dan akhirnya dengan usaha yang keras ia dapat menembus pertahanan dari teknik perisai roh pelindung tipe hewan tersebut. Guru Zhou yang mulai kewalahan menggunakan skill dari cincin roh kelimanya, yaitu gravitasi super kuat Black Hole. Di puncak pertarungan karena benar-benar sudah terpojok, Tangsan pun terpaksa menggunakan kekuatan dari roh pelindung keduanya, yaitu hantaman keras palu Hotien yang sama sekali tak bisa ditangkis. Dai Mubai lalu memanggil Oishike untuk mengeluarkan sosis pemulihannya guna mengobati semua orang yang sedang terluka. Pasca duel yang sangat sengit tersebut, Guru Zhou mengakui kehebatan dari Tangsan dan memutuskan untuk meluluskan mereka semua dalam tes kali ini. Selain itu, Tangsan juga membantunya mengeluarkan jarum beracun yang tertanam di tubuh Guru Zhou. Di malam harinya, Guru Zhou dikejutkan dengan suara misterius yang memanggilnya dari luar akademi. Ia pun bergegas untuk mengikutinya sampai masuk ke dalam hutan. Tak lama setelah itu muncullah sosok pria berjubah hitam, namun Guru Zhou sama sekali tak bisa mengenalinya. Dengan melihat beberapa cincin roh tingkat tinggi yang melingkar di tubuhnya, terungkap bahwa sosok misterius itu ternyata adalah seorang master roh dengan gelar Dao Luo yang sontak membuat Guru Zhou gemetar ketakutan karena menyadari perbedaan kekuatan mereka yang terpaut terlalu jauh. Ialah Master Hotien yang bernama Tang Hao, ayah dari Tangsan, pemilik roh pelindung legendaris palu Hotien. Tujuan ia datang ke sini adalah untuk memberi pelajaran kepada Guru Zhou supaya tahu bagaimana rasanya ditindas oleh orang yang memiliki level jauh di atasnya. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi Sri Langke pun datang dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud roh burung hantu dengan level kekuatan 78. Ia bernama Flander. Namun di sini ia langsung menyadari kalau orang di depannya adalah Tang Hao, orang terkuat bergelar Dao Luo. Ia pun langsung menunjukkan rasa hormatnya. Tetapi Tang Hao yang terlanjur emosi karena Guru Zhou telah berani mengganggu putranya, ia pun memberinya pelajaran serupa agar tidak menindas orang yang lebih lemah. Setelah ia puas menghajar Guru Zhou sampai babak belur, Tang Hao pun membiarkannya tetap hidup dan berpesan agar mereka menjaga putranya dengan baik di akademi ini. Keesokan harinya diperlihatkan Tangsan yang sudah siuman dari pingsannya, ditemani seniornya Oishike yang semalaman menjaganya. Ia lalu menawari Tangsan untuk memakan sosisnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Namun Tangsan menolaknya dan lebih memilih untuk melakukan kultivasi.
Setelah kondisinya membaik, Tang San pergi ke tempat pertarungan sebelumnya. Di sana ia membersihkan belasan jarum beracunnya yang sempat ia gunakan untuk melawan Guru Zhao. Sembari itu, ia mulai berpikir untuk meningkatkan efektivitas dari senjata rahasianya seperti saat masih di kehidupannya dulu. Karena pasti di masa depan ia akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih kuat. Kemudian ia bergegas pergi ke kamar Xiao Wu untuk melihat kondisinya yang ternyata juga sudah membaik. Kemudian Tang San meminta maaf karena kemarin ia tak bisa menepati janjinya untuk melindungi Xiao Wu. Tetapi Xiao Wu sama sekali tak menyalahkan Tang San karena memang Guru Zhou lah yang terlalu kuat. Saat tengah berkeliling desa, di tengah jalan mereka menyaksikan pertengkaran seorang laki-laki gendut dengan pacarnya. Diketahui bahwa pria ini juga merupakan murid Akademi Sri Lanka yang seangkatan dengan Oishike dan Dai Mubai yang bernama Mang Hao Jun. Xiao Wu yang merasa geram melihat perbuatan kasar Mang Hao Jun terpaksa ikut campur. Begitu pula Tang San yang ingin melindungi adiknya. Karena merasa kesal dengan orang-orang yang berani mencampuri urusannya, ia pun memulai pertarungan. Mang Hao Jun ini memiliki level yang setara dengan Tang San, dengan kekuatan roh pelindung jenis hewan yang sangat istimewa, yaitu kekuatan Phoenix Api. Berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Master Xiao, hewan jenis Phoenix termasuk jajaran hewan terkuat yang memiliki serangan yang sangat bagus. Skill pertamanya adalah roh Phoenix berwujud ayam merah yang terlihat imut, namun ledakannya memiliki daya hancur yang lumayan besar. Dalam upayanya, Tang San mencoba menangkap Mang Hao Jun menggunakan tali akarnya. Namun tidak berhasil karena jenis roh pelindung tumbuhan ternyata sangat lemah jika harus berhadapan dengan tipe elemen api. Sampai akhirnya mengandalkan kelincahan dan paras imutnya membuat Mang Hao Jun lengah sehingga Xiao berhasil mendaratkan pukulannya kepada Mang Hao Jun. Untung saja sebelum pertarungan semakin serius, Dai Mubai datang untuk memisahkan mereka. Saat suasana sudah tenang, Dai Mubai lalu menjelaskan bahwa Akademi Sri Lanka di tahun ini hanya memiliki 3 murid, yaitu dirinya, Oishike, dan Mang Hao Jun. Kemudian ia juga menjelaskan kalau kekuatan roh pelindung milik Mang Hao Jun mengalami mutasi. Dari yang awalnya hanya burung biasa, bermutasi menjadi Phoenix Api dengan kekuatan elemen api yang sangat kuat. Namun bisa dikatakan kalau mutasi tersebut tidaklah sempurna karena memiliki efek samping, yaitu akan membuatnya cepat emosi dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat hal itu terjadi, ia bisa membakar apapun yang berada di dekatnya. Singkat cerita, semua murid, baik senior maupun para murid baru dikumpulkan untuk bertemu kepala Akademi Sri Lanka yang bernama Flander, yang juga merupakan pendiri dari akademi ini. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada para murid baru yang mulai sekarang akan menjadi bagian dari Akademi Sri Lanka. Kemudian ia memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong untuk berlari mengelilingi desa sebanyak 20 putaran. Sementara Dai Mubai dan Mang Hao Jun ditugaskan untuk menyampaikan segala aturan akademi kepada para murid baru. Namun sebelum itu, Flander mengajak Tang San bicara 4 mata untuk menanyakan bagaimanakah kabar dari Master Xiao. Lalu Tang San memberikan surat dari Master Xiao yang dititipkan kepadanya sebelum berangkat. Entah apa isi surat tersebut, yang pasti hal itu membuat Flander merasa sangat gembira. Sementara itu, kita diperlihatkan kerajaan klan Qibao yang juga merupakan tempat asal dari Ning Rongrong. Terlihat di sana ada ayah Ning Rongrong yang bernama Feng Zi. Tengah mendapatkan laporan dari seorang pendekar pedang bernama Jian Su mengenai Ning Rongrong yang telah melarikan diri dan memilih bergabung dengan Akademi Sri Lanka. Sang ayah cukup merasa lega setelah tahu bahwa Akademi Sri Lanka adalah akademi yang cukup baik. Namun Jian Su yang merupakan paman dari Ning Rongrong merasa sedikit cemas dan ingin memastikannya sendiri. Kembali ke Akademi Sri Lanka, semua murid kembali dikumpulkan termasuk Ning Rongrong dan Oishike yang telah menyelesaikan lari 20 putarannya. Di sini Flander menanyakan kepada mereka apakah mereka berdua telah menyelesaikan tugas yang ia berikan. Dengan ekspresi ragu, Oishike pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun Flander tahu kalau Oishike telah berbohong dengan mencoba melindungi Ning Rongrong. Ternyata ia sendiri diam-diam telah mengawasi mereka. Oishike memang telah menyelesaikan 20 putarannya. Namun Ning Rongrong baru 1 putaran malah pergi jalan-jalan ke kota untuk makan-makan. Hal ini jelas membuat Flander sangat marah karena Ning Rongrong telah melanggar peraturan akademi di hari pertamanya. Ia kemudian memberinya 2 pilihan. Ingin pergi dari akademi atau meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi dengan nada yang angkuh, Ning Rongrong malah mengatakan bahwa Akademi Sri Lanka hanyalah akademi kecil dan Flander bukanlah siapa-siapa. Menurutnya dengan statusnya sebagai anggota klan Cahaya Qibao, ialah yang terkuat di antara murid-murid lain. Kemudian Flander kembali mempertegas bahwa Dai Mubai, Mang Hao Jun, Su Ying, Xiao dan Tang San masih jauh lebih kuat darinya dari segi kekuatan tempur.
Sementara Oishike terlahir dengan bakat yang luar biasa dengan roh pelindung tipe support yang sangat istimewa. Mendengar hal itu membuat Ningrongrong menangis dan berlari meninggalkan mereka. Flander kemudian menyuruh Oishike untuk pergi menenangkan Ningrongrong karena tujuan ia sebenarnya hanya untuk memberinya pelajaran tanpa ada maksud untuk mengusirnya. Singkat cerita, pada malam harinya, sebagai latihan pertama, para murid diajak pergi ke kota untuk mengikuti sebuah turnamen. Turnamen tersebut adalah sebuah ajang pertarungan para master roh yang mungkin memiliki level di atas mereka. Sebuah latihan yang sangat bagus untuk memberikan pengalaman bertarung yang sesungguhnya. Dalam arena pertarungan, satu kemenangan akan memberikan 1 poin. Satu kekalahan, pengurangan 1 poin. Dan jika berhasil mengumpulkan 100 poin, maka baru akan mendapatkan lencana tembaga. Flander berpesan agar para siswa mendapatkan minimal lencana perak sebelum kelulusan akademi. Kemudian ia memerintahkan Daemube untuk mengantar mereka melakukan pendaftaran. Daemube menambahkan bahwa terdapat 8 lencana dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu lencana besi, lencana tembaga, lencana perak, lencana emas, lencana ungu, lencana permata, lencana rubi, dan lencana berlian. Pada awalnya Xiao menganggap mudah tantangan tersebut karena lencana perak hanya berada di urutan ketiga. Namun Daemube membantah hal tersebut karena sejak dulu saat ia masih berada di level 29 sampai sekarang, tercatat ia hanya menang sebanyak 29 kali dan kalah 27 kali. Jadi selama ini ia hanya berhasil mengumpulkan total 2 poin saja. Di tempat ini banyak jenis pertarungan yang bisa dipilih, seperti pertarungan 1 lawan 1, 2 lawan 2, maupun 3 lawan 3. Selain mendaftar dalam pertarungan 1 lawan 1, bersama Xiao, Tangsen membentuk tim 2 orang untuk mengikuti pertarungan 2 lawan 2. Singkat cerita, setelah mendaftar, Xiao menjadi yang pertama kali maju melawan seorang pria besar berotot yang sepertinya sangat kuat. Jelas pada awalnya dengan tubuhnya yang mungil, semua penonton meremehkannya. Namun Xiao di luar dugaan ternyata dengan mudah bisa mengalahkan lawannya tersebut. Pertarungan berikutnya adalah Tangsen melawan Suying. Tentu karena pemilihan peserta yang random, secara kebetulan ia mendapatkan lawan dari teman akademinya sendiri. Setelah wasit memberikan aba-aba, Tangsen pun langsung menyerang menggunakan rumput biru peraknya untuk berusaha menangkap Suying. Akan tetapi Suying yang basically adalah petarung yang sangat mengandalkan kecepatan, bisa dengan mudah menghindari satu persatu kejaran tali akar milik Tangsen. Di beberapa kesempatan Suying juga berusaha mencari celah untuk mendekati Tangsen. Sementara menanggapi hal itu, Tangsen masih bisa bertahan menggunakan mata iblis ungu guna mengimbangi kecepatan dari Suying. Masih terus berupaya menjaga jarak, ia mulai mengubah pola serangannya dengan menciptakan sebuah sangkar untuk mengatasi pergerakan Suying yang begitu cepat. Sayangnya Suying tak memperhitungkan bahwa ini bukan sekedar sangkar yang digunakan untuk membatasinya, melainkan upaya Tangsen untuk memperluas jangkauan serangan agar ia bisa melancarkan serangan dari udara. Alhasil Suying pun tak cukup kuat untuk bisa meloloskan diri sehingga Tangsenlah yang keluar sebagai pemenangnya. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan 2 lawan 2 antara tim Wusan, Xiao Tangsen melawan tim Besi Darah, yaitu 2 pria bersaudara dengan masing-masing senjata palu besar. Dengan chemistry yang bagus, Xiao maju sebagai penyerang sementara Tangsen bertugas melindunginya dan berusaha mengontrol jalannya pertarungan. Namun jelas tak semudah itu. Menurut Tangsen, serangan palu mereka mirip dengan miliknya, hanya saja tidak lebih kuat tetapi pergerakan ayunannya yang jauh lebih cepat, yang bahkan tak sanggup ia tahan menggunakan rumput biru peraknya. Namun ternyata serangan-serangan Tangsen ia gunakan untuk menyebarkan benih dari skill keduanya, yaitu rotan hantu. Tumbuhan parasit tersebut dapat mengikat lawan dan menyebarkan racun untuk membatasi pergerakan mereka. Pertarungan masih berlanjut. Secara kompak mereka menggunakan skill ketiganya, yaitu lemparan palu kembar yang dapat melacak dan mengejar targetnya. Tangsen yang berusaha menyelamatkan Xiao tak cukup kuat sehingga ia terpental jatuh. Hal ini membuat Xiao sangat emosi dan langsung menyerang mereka dengan senjata jarum rahasia yang bisa membunuh lawannya dalam sekejap. Namun Tangsen justru menghalau serangan mematikan tersebut karena bagaimanapun juga ini hanyalah sebuah pertandingan. Mengingat tenaga yang sudah terkuras habis, ditambah racun Tangsen yang semakin menyebar ke seluruh tubuh, mereka pun mengaku kalah sehingga dengan ini Tangsen pun mendapatkan kemenangan keduanya. Sekembalinya ke akademi, Daemube terlibat cekcok dengan putri klan Cahaya Kibau yakni Ningrongrong. Terdengar sikap angkuh Ningrongrong yang terus-menerus memprovokasinya dan merendahkan Akademi Sri Lanka. Hal ini membuat Daemube sangat kesal dan emosi sehingga ia terpaksa menggunakan cara kekerasan tanpa memperdulikan status Ningrongrong.
Beruntung seketika itu juga Tangsan datang dan berhasil menenangkannya. Namun kejadian itu tak membuat Ning Rongrong jerah dan justru meminta Tangsan agar membantunya menghabisi Dai Mubai dengan imbalan 100.000 koin emas. Jelas Tangsan menolaknya. Ia menjelaskan bahwa tak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang dan kekuatan. Ia pun menyarankan agar Ning Rongrong keluar saja dari akademi karena menurutnya tempat ini sama sekali tidak cocok untuk Ning Rongrong. Bahkan Oishiki yang jelas-jelas menyukai Ning Rongrong pun juga berpikiran sama. Ia lantas menyarankan supaya Ning Rongrong pergi karena mustahil di sini ia bisa mendapatkan teman dengan sikap yang sedemikian angkuh.